Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Pak Moko, ya, saya biasa dipanggil Pak Moko. Kali ini kita memasuki ke materi selanjutnya, yaitu tentang teori permintaan dan teori penawaran. Ya. Ini poin-poin yang akan kita pelajari. Nanti apa itu yang dimaksud teori permintaan dan kurva permintaan, kemudian penentu permintaan, teori penawaran dan kurva penawaran, penentu penawaran, kemudian satu lagi tentang analisis keseimbangan pasar. Ya, langsung saja kita masuk ke poin pertama tentang teori permintaan dan kurva permintaan. Ya, ini. Ya, apa yang dimaksud dengan teori permintaan? Jadi nanti teori permintaan ini lebih luas ya daripada kurva permintaan. Jadi kurva permintaan ini bagian dari teori permintaan. Jadi teori permintaan itu menerangkan hubungan antara jumlah permintaan, jumlah atau kuantitas ya, kuantitas permintaan dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ya, jadi kalau kita berbicara permintaan ini kita berkedudukan atau melihatnya dari sudut pandang seorang konsumen, yaitu rumah tangga tadi. Ingat, rumah tangga itu berkedudukan sebagai konsumen. Jadi teori permintaan ini diturunkan dari pelaku ekonomi rumah tangga, ya kemarin ya, rumah tangga atau household. Ya, jadi menerangkan antara jumlah yang diminta atas suatu barang atau jasa yang disebut sebagai produk dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi jumlah permintaan. Ada banyak sekali, nanti akan kita lihat. Nah, ini teori permintaan, ini luas. Nah, kemudian kita masuk ke kurva permintaan. Ya. Kalau kurva permintaan ini menyempit. Ya, dari banyak faktor yang berpengaruh terhadap jumlah permintaan, kita ambil satu faktor yang penting, yaitu harga suatu barang atau harga produk ya. Maka kurva permintaan ini menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu, misalkan barang X atau sepatu misalkan, harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta pembeli ya. Pembeli di sini yaitu rumah tangga berkedudukan sebagai konsumen ya, ini. Jadi melakukan konsumsi itu membeli barang atau jasa kemudian untuk memenuhi kebutuhan ya, itu yang dimaksud dengan melakukan konsumsi. Maka di sini kembali ke sini, kurva permintaan ini ada dua variabel yang diamati hubungannya, yaitu harga dan kuantitas ya, harga barang dan kuantitas atau jumlah barang yang diminta ya. Ini harga disimbolkan dengan huruf P nanti dari kata price, dan kuantitas dengan huruf Q atau quantity. Ini kemudian kita ke hukum permintaan ya. Selanjutnya tentang hukum permintaan ini. Jadi hukum permintaan ini menjelaskan kurva permintaan tadi ya, bagaimana bentuk kurvanya, hubungan antara harga dan kuantitas. Nah, ini dijelaskan dalam hukum permintaan ya, ini ya. Maka hukum permintaan ini bunyinya seperti ini ya, hubungan antara harga dan kuantitas ya. Jadi apabila harga suatu barang itu naik ceteris paribus, nah ini asumsi ceteris paribus. Ini asumsi yang diterapkan dalam hukum permintaan ini. Jadi ceteris paribus ini bahasa Latin ya. Jadi ceteris paribus itu artinya hal-hal lain konstan atau hal-hal lain tidak mengalami perubahan. Ceteris paribus. Jadi yang berubah hanya harga barang. Jadi faktor-faktor lain yang mempengaruhi jumlah permintaan itu diasumsikan atau dianggap tidak berubah, tidak mengalami perubahan. Jadi yang berubah hanya harga saja. Nah ini, maka ketika harga suatu barang itu naik, jumlah permintaan akan turun. Ini
Ya, atau di sini disebutkan peningkatan harga suatu barang atau jasa ceteris paribus akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, ini hubungannya berlawanan, harga naik, kuantitas turun. Itu. Atau sebaliknya, ya, sebaliknya apabila harga mengalami penurunan, maka kuantitas akan meningkat, akan naik. Penurunan harga suatu barang atau jasa ceteris paribus akan meningkatkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Nah, inilah hukum permintaan. Jadi hukum permintaan ini menjelaskan kurva permintaan tadi. Jadi maka karena hubungan antara harga dan kuantitas ini berlawanan, harga naik, kuantitas turun, maka nanti kurva permintaan itu kurvanya menurun ke kanan. Jadi harga atau P ini diletakkan pada sumbu vertikal dan kuantitas pada sumbu horizontal. Kemudian kurvanya menurun sesuai dengan bunyi hukum permintaan ini. Ya, kemudian kita lanjut ya ke sekarang faktor-faktor penentu permintaan. Ya, ini. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi, maksudnya yang mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta. Jadi jumlah barang yang diminta ini bisa bertambah, bisa berkurang sebagai akibat dari faktor-faktor yang berpengaruh ini. Apa saja faktor-faktor tersebut? Ya, ini setidaknya ini faktor-faktor yang penting. Faktor-faktor yang penting. Pertama adalah harga barang itu sendiri, ya, yang tadi. Dari banyak faktor diambil satu yang penting, yaitu harga barang itu sendiri. Maka hukum permintaan atau kurva permintaan tadi menghubungkan harga ini, harga barang dan kuantitas tadi. Tapi yang menentukan permintaan tidak hanya harga, ada faktor lain, ya. Ini yang selanjutnya tiga berikutnya, yaitu harga barang lain yang berkaitan. Ini juga berpengaruh, ya, pengaruhnya juga penting. Yang disebut sebagai barang, jadi masing-masing barang-barang yang ada di pasaran ini ada hubungan atau kaitannya antara satu dengan yang lain, bisa berhubungan sebagai pelengkap atau disebut barang komplementer, atau sebagai pengganti atau barang substitusi. Ini harga barang lain yang berkaitan. Kemudian ada pendapatan konsumen, ini jelas pendapatan konsumen. Kemudian selera konsumen. Kemudian ada juga ekspektasi perubahan harga. Ekspektasi itu artinya perkiraan, ya, perkiraan atau harapan atas perubahan harga. Maksudnya perkiraan itu harga akan naik atau harga akan turun. Ini juga berpengaruh terhadap jumlah permintaan. Ini faktor-faktor penentu permintaan atau faktor-faktor yang turut mempengaruhi banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta, ya, barang atau jasa. Ya, kemudian terkait dengan faktor-faktor penentu permintaan ini, selanjutnya kita ke sini, ke gerakan sepanjang kurva permintaan dan pergeseran kurva permintaan. Ini ada perbedaannya. Ya, ini coba perhatikan. Yang dimaksud dengan gerakan sepanjang kurva permintaan ini dari titik, jadi ada sebuah kurva permintaan yang menurun ke kanan, ini pergerakannya naik atau turun, jadi sepanjang sebuah kurva. Jadi dari titik ke titik, ya, bisa naik bisa turun. Nah, gerakan ini perubahan ini sebagai akibat apa penyebabnya? Yang disebabkan oleh perubahan faktor harga barang itu sendiri. Jadi gerakan sepanjang kurva permintaan ini disebabkan oleh perubahan faktor harga barang itu sendiri. Nah, berbeda dengan pergeseran kurva permintaan, ini penyebabnya adalah perubahan faktor selain harga. Jadi faktor-faktor yang lain selain harga, mungkin bisa pendapatan konsumen, selera konsumen, ekspektasi perubahan harga, atau perubahan harga barang lain yang berkaitan. Ini akan menyebabkan pergeseran kurva permintaan. Jadi pergeseran itu bergeser ke kanan atau bergeser ke kiri. Ya, ini tentang
teori permintaan. Ya. Selanjutnya kita lanjut ya, lanjut dikit ya. Kita ke teori penawaran dan kurva penawaran sekarang. Ini. Jadi dengan memahami teori permintaan tadi, maka nanti dengan mudah kita juga akan memahami teori penawaran dan kurva penawaran. Jadi kalau berbicara penawaran ini dari sudut pandang perusahaan atau penjual sebagai produsen. Jadi pelaku ekonomi yang kedua tadi yaitu perusahaan. Ingat, perusahaan itu berkedudukan sebagai produsen, yaitu menghasilkan barang untuk dijual. Nah, maka ini kita berbicara penawaran. Ya. Teori penawaran, nah ini umum sifatnya seperti halnya di teori permintaan tadi, menerangkan hubungan antara jumlah penawaran dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kalau kurva penawaran dari banyak faktor kita ambil satu yang penting yaitu harga barang. Jadi menghubungkan antara harga suatu barang dan kuantitas. Jadi variabelnya sama yaitu harga dan kuantitas. Ya, cuma di sini kita berbicara penawaran. Nah sekarang bagaimana dengan hukum penawaran? Nah, hukum penawaran ini juga berlaku dengan asumsi ceteris paribus. Kalau hukum penawaran ini hubungannya searah atau positif. Jadi apabila harga suatu barang itu naik, maka jumlah penawaran akan bertambah. Ceteris paribus. Sebaliknya kalau harga suatu barang itu turun, ya tadi slide-nya yang atas itu turun, yang bawah naik. Kalau harga suatu barang itu turun, jumlah penawaran juga turun. Ya, atau saya bacakan saja lebih jelasnya. Penawaran harga barang, penurunan harga barang, ceteris paribus akan menyebabkan penurunan jumlah barang yang ditawarkan. Harga turun, jumlah penawaran turun. Sebaliknya, peningkatan harga barang, ceteris paribus akan menyebabkan peningkatan jumlah barang yang ditawarkan. Harga naik, jumlah penawaran naik. Ya, ini yang dimaksud hubungan searah. Maka kurva penawaran itu kurvanya naik ke kanan. Ya, naik ke kanan. Ya, kemudian kita ke faktor-faktor penentu penawaran. Ya. Seperti hanya permintaan ada banyak faktor. Yang pertama adalah harga barang itu sendiri. Ya, penting ini harga barang itu sendiri. Kemudian harga barang lain yang berkaitan, ya. Kemudian harga faktor produksi atau harga input, kemajuan teknologi, ya ini setidaknya tip 4 ini, 4 yang penting ini. Kemudian selanjutnya kita ke gerakan sepanjang kurva penawaran dan pergeseran kurva penawaran. Ya, kalau gerakan sepanjang kurva penawaran, ini penyebabnya adalah harga barang itu sendiri. Kalau bergeser ke kanan atau ke kiri, disebabkan oleh perubahan faktor bukan harga, dari selain harga barang. Ya, mungkin bisa kemajuan teknologi atau harga input, harga faktor produksi. Ini akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Ya, demikian tentang kurva penawaran. Kemudian satu lagi, setelah kita memahami permintaan dan penawaran, kita ke analisis keseimbangan pasar. Ini, jadi yang dimaksud keseimbangan pasar itu interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan membuat suatu kondisi yang disebut sebagai keseimbangan pasar. Ini, jadi nanti pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Ya, kemudian ini sebagai contoh, ini secara grafik, secara dalam tabel. Nah, ini harga keseimbangan itu yang merah ini ya. Pada harga 190 ini jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Atau secara grafik seperti ini. Ini, jadi pertemuan kurva permintaan dan penawaran. D itu yang permintaan, demand, dan S itu supply penawaran. Ya, jadi perpotongannya lah itulah harga keseimbangan atau keseimbangan pasar. Ya, demikian
materi tentang teori permintaan dan teori penawaran. Kita jumpa lagi pada materi selanjutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.